Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai basis data, yaitu merancang online sales of train ticket. Next, next. Oke, latar belakangnya itu dalam era digital saat ini, teknologi telah mengubah berbagai aspek kehidupan, termasuk bagaimana masyarakat memesan tiket transportasi. Salah satu layanan transportasi yang populer adalah kereta api, di mana kebutuhan akan sistem pemesanan tiket secara online semakin meningkat. Sistem pemesanan tiket secara online memungkinkan pengguna untuk melakukan pemesanan kapan saja dan di mana saja, tanpa harus datang ke loket tiket secara langsung. Oleh karena itu, sistem penjualan tiket kereta api online menjadi solusi yang efektif dan efisien dalam meningkatkan kenyamanan dan kepuasan pengguna. Next. Oke, sudah rumusan masalah. Nah, dalam pengembangan sistem penjualan tiket kereta api secara online, nah terdapat beberapa permasalahan yang perlu diperhatikan. Nah, yang pertama itu bagaimana merancang sistem pemesanan tiket yang mudah digunakan oleh penumpang. Yang kedua itu bagaimana cara mengelola data tiket dan penumpang agar tetap aman dan terstruktur. Dan yang terakhir itu bagaimana cara admin melakukan pengelolaan dan pemantauan terhadap setiap pemesanan yang dilakukan oleh penumpang. Next. Di sini ada batasan masalah. Berdasarkan rumusan masalah, ada beberapa batasan yang ditetapkan untuk pengembangan sistem ini, yaitu yang pertama itu sistem ini hanya mencakup pemesanan tiket kereta api di dalam negeri. Yang kedua, sistem hanya memungkinkan pemesanan tiket, pengelolaan data penumpang, serta penerbitan boarding pass. Dan yang terakhir itu sistem hanya digunakan oleh tiga jenis pengguna, yaitu penumpang, admin, dan PT KAI sebagai pihak pengelola. Nah, untuk selanjutnya ini ada IRD. Dalam kasus online sales of train ticket ini, kita memiliki beberapa entitas yang berisikan penumpang, tiket, admin, dan PT KAI, dan boarding pass. Pada masing-masing atribut tersebut memiliki peran masing-masing dalam pengelolaan sistem database. Nah, selanjutnya ini ada LRS. Dalam dibuatnya logical record struktur ini bertujuan agar menghasilkan sebuah tabel relasi basis data. Tabel basis data tersebut kemudian dinormalisasi untuk mencegah terjadinya duplikasi maupun redundansi. Nah, ini berikutnya adalah tabel dari IA, IRR dan LRS-nya. Ini tabel penumpang, tabel tiket, tabel admin, tabel PT KAI, dan tabel boarding pass. Next, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Nayaka. Eh, Selanjutnya kita akan membahas DBMS. DBMS atau Database System Management merupakan software yang digunakan untuk membangun sebuah sistem basis data terkomputerasi. DBMS membantu dalam pemeliharaan dan pengelolaan kumpulan data dalam jumlah besar. Sehingga dengan menggunakan DBMS tidak menimbulkan kekacauan dan dapat digunakan oleh pengguna sesuai dengan kebutuhan. Pada kasus ini, DBMS yang dipakai adalah DBMS terpisah karena aplikasi tidak berinteraksi langsung dengan basis data. Aplikasi yang digunakan dalam penggunaan DBMS pada kasus ini yaitu MySQL, dikarenakan pada MySQL ini menunjang terhadap faktor teknis, ekonomi, dan politik organisasi. Lanjut. Selanjutnya, faktor teknis. Yang pertama, kompatibilitas dan skalabilitas. MySQL adalah DBMS yang sangat kompatibel dengan berbagai jenis aplikasi, baik aplikasi berbasis web maupun aplikasi desktop. MySQL memiliki kemampuan untuk menangani sejumlah besar data dan dapat diskalakan dengan mudah seiring dengan pertumbuhan sistem. Ini penting untuk sistem penjualan tiket kereta api yang mungkin mengalami peningkatan jumlah pengguna dari waktu ke waktu. Yang kedua, performa dan keandalan. MySQL terkenal dengan kecepatan eksekusi query yang tinggi, serta mendukung indexing, query optimization, dan transaksi yang sangat efisien. Fitur ini memungkinkan sistem untuk melakukan pencarian data yang cepat dan akurat, yang sangat diperlukan dalam aplikasi pemesanan tiket real-time. Selain itu, MySQL juga memiliki fitur backup dan recovery otomatis untuk menjaga keandalan data, mengurangi risiko kehilangan data akibat kerusakan sistem. Lanjut.
Yang ketiga, keamanan. MySQL menawarkan pengaturan kontrol hak akses yang fleksibel, memungkinkan data hanya dapat diakses oleh pengguna yang berwenang. Fitur ini sangat penting untuk menjaga keamanan informasi sensitif seperti data penumpang dan transaksi. Yang keempat, dukungan dan komunitas. Sebagai salah satu DBMS open source yang paling populer, MySQL didukung oleh komunitas besar dan dokumentasi yang lengkap. Hal ini memudahkan pengembangan dan pemecahan masalah yang mungkin timbul selama implementasi dan pemeliharaan. Selanjutnya ada faktor ekonomi. MySQL adalah open source dan gratis untuk digunakan, yang membuatnya sangat cocok untuk proyek ini yang memiliki anggaran terbatas. Tidak ada biaya lisensi yang perlu dikeluarkan untuk menggunakan MySQL, yang memberikan penghematan biaya signifikan dibanding dengan DBMS komersial seperti Oracle atau Microsoft SQL Server. Yang kedua, biaya pemeliharaan. Dengan adanya banyak tutorial, dokumentasi, dan forum komunitas, biaya pemeliharaan MySQL relatif rendah. Sebagian besar masalah teknis dapat diatasi dengan bantuan komunitas, tanpa memerlukan biaya tambahan untuk dukungan teknis berbayar. Selanjutnya, yang ketiga, skalabilitas biaya. Seiring pertumbuhan aplikasi, MySQL memungkinkan penggunaan solusi cloud seperti AWS, RDS, atau Google Cloud SQL yang memungkinkan skalabilitas yang efisien secara biaya. Pengguna dapat memilih kapasitas penyimpanan dan daya pemrosesan sesuai dengan kebutuhan tanpa harus mengeluarkan biaya besar di awal. Selanjutnya ada faktor politik organisasi. Yang pertama, kesesuaian dengan infrastruktur yang ada. MySQL dapat diintegrasikan dengan berbagai platform dan teknologi yang digunakan oleh banyak organisasi, termasuk dalam pengembangan berbasis PHP dan Python, serta layanan cloud. Menggunakan MySQL memungkinkan kompatibilitas dengan perangkat lunak lain yang sudah digunakan oleh organisasi. Yang kedua, dukungan dan pengembangan. Dalam konteks politik organisasi, pemilihan MySQL didasarkan pada pengakuan terhadap kemampuan pengembang yang ada. Banyak pengembang dan tim TI yang sudah berpengalaman dalam menggunakan MySQL, sehingga adopsi dan pengelola DBMS ini dapat dilakukan dengan lebih cepat dan efisien tanpa perlu pelatihan tambahan yang mahal. Yang ketiga, keamanan dan kepatuhan regulasi. MySQL memungkinkan konfigurasi yang fleksibel terkait dengan kontrol akses dan enkripsi data. Yang penting dalam memastikan bahwa data pribadi penumpang dan transaksi tiket tetap terlindungi dan mematuhi kebijakan privasi serta peraturan yang berlaku. Selanjutnya ada denormalisasi. Denormalisasi merupakan proses untuk mengembalikan kembali sebuah tabel yang tadinya sudah normal ke sebuah tabel yang tidak normal. Tujuannya untuk mendapatkan kinerja yang lebih bagus dari basis data. Denormalisasi ini sangatlah penting digunakan untuk acuan pembentukan struktur basis data yang sederhana dan bagus. Nah, pelanggaran normalisasi basis data disebut dengan denormalisasi. Satu-satunya alasan mengapa kita boleh melakukan denormalisasi adalah pertimbangan performansi. Jika performansi yang kita peroleh bisa menjadi jauh lebih baik, maka normalisasi yang telah dilakukan cukup beralasan untuk dilanggar. Denormalisasi mengurangi data integrity dan query complexity. Nah, di sini kita mendenormalisasi tabel penumpang dan tiket, yaitu kita melakukan penggabungan tabel penumpang dan tabel tiket menjadi tabel data perjalanan. Karena untuk memudahkan melihat data penumpang dan data yang ada di dalam tiket seperti nama, nomor kursi, tujuan, harga, dan lain-lain. Nah, yang kedua, kita melakukan penggabungan tabel admin dan tabel PT KAI menjadi tabel data perusahaan. Karena untuk memudahkan melihat data nama, admin, dan PT dalam satu tabel, sehingga menjadi lebih terstruktur. Oke, selanjutnya perangkat lunak yang dibutuhkan untuk pembangunan aplikasi. Jadi untuk membangun sistem online sales of train ticket, kita milih framework Laravel sebagai kerja utama. Jadi Laravel ini dipilih karena fitur-fiturnya lengkap, fleksibilitas tinggi, dan kemampuannya untuk mempercepat proses pengembangan aplikasi web berbasis database. Berikut adalah alasan utama penggunaan Laravel. Yang pertama ada keunggulan Laravel. Routing yang mudah yang dikelola.
Laravel memiliki sistem routing yang sederhana tapi kuat, memungkinkan pengembang untuk mengarahkan pengguna ke berbagai halaman atau fitur dalam aplikasi dengan efisiensi tinggi. Lalu, keamanan data yang tinggi. Laravel menyediakan fitur bawaan seperti hashing untuk kata sandi dan middleware autentikasi yang memastikan data pengguna seperti informasi penumpang dan transaksi tiket tetap aman. Lalu, Blade Template Engine. Dengan Blade, pengembangan antarmuka menjadi lebih cepat dan terstruktur. Ini memungkinkan pemisahan logika dan desain, membuat kode lebih mudah dipelihara. Lalu ada fitur Artisan Console. Artisan Console mempermudah pengelolaan tugas-tugas rutin seperti migrasi database, pembuatan model, dan pengelolaan jadwal scheduling. Lalu yang kedua, arsitektur sistem dengan Laravel. Model View Controller atau MVC. Laravel mendukung pola desain MVC yang memisahkan data model, antarmuka pengguna view, dan logika bisnis controller. Ini meningkatkan keterbacaan dan pemeliharaan kode. Lalu yang ketiga, ada integrasi dengan database MySQL. Laravel mendukung integrasi penuh dengan MySQL. Ini memungkinkan sistem penjualan tiket untuk menyimpan data penumpang, tiket, dan laporan secara terstruktur. Menangani transaksi pemesanan tiket secara real-time dengan fitur ACID. Lalu yang keempat, implementasi fitur penting dalam sistem. Autentikasi dan otorisasi. Laravel menyediakan autentikasi yang mudah untuk membedakan peran pengguna, penumpang, admin, PT KAI. Lalu pemberitahuan notification. Laravel mendukung pengiriman pemberitahuan melalui email atau layanan lainnya, seperti informasi pemesanan berhasil atau perubahan jadwal perjalanan. Lalu logging dan error handling. Fitur bawaan Laravel membantu mencatat semua aktivitas dan menangani kesalahan aplikasi dengan cepat. Lalu yang terakhir ada hosting dan deployment. Laravel dapat dideploy di layanan cloud hosting seperti AWS atau DigitalOcean, memungkinkan skalabilitas dan performa optimal. Oke, kesimpulannya, proyek online sales of train tickets bertujuan untuk mempermudah pemesanan tiket kereta secara online, sekaligus meningkatkan efisiensi pengolahan data oleh PT KAI. Berikut inti laporan. Yang pertama, tujuan dan manfaat. Dua, sistem ini dirancang untuk memudahkan penumpang pemesan tiket mengelola data pemesanan secara efisien dan memberikan laporan akurat kepada PT KAI. Yang selanjutnya, teknologi yang digunakan. Yang pertama, MySQL sebagai database karena cepat, aman, dan gratis. Yang kedua, Laravel sebagai framework aplikasi mendukung fitur keamanan, pengelolaan data, dan pengembangan sistem yang cepat. Selanjutnya, perancangan basis data. Yang pertama, database dirancang terstruktur menggunakan ERD dengan entitas utama seperti penumpang, tiket, dan admin. Selanjutnya, denormalisasi dilakukan untuk menyederhanakan akses data tanpa mengorbankan kinerja. Selanjutnya, keamanan dan pemeliharaan. Yang terakhir, sistem dilengkapi autentikasi ketat untuk melindungi data dan mendukung fitur backup serta pemulihan data jika terjadi masalah. Proyek ini memberikan solusi yang efisien, aman dan siap untuk dikembangkan di masa depan guna mendukung layanan penjualan tiket kereta. Cukup sekian presentasi dari kelompok 6. Kami mohon maaf jika ada kekurangan kata atau salah baca. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.